Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Rail Wars. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Nampak terlihat si Lida yang lagi ngantar minum ke si Hitomi. Dia ngomong kalau si Lida sedang khawatir dengan si Takayama dan yang lainnya, namun nyatanya biasa aja. Sedangkan mereka masih berjuang di sana. Lagi-lagi rem jadi masalah mereka. Di depan mereka belokan masih aja ada, sedangkan mau nyeimbanginnya susah karena tempatnya yang begitu sempit. Jadinya gak ada pilihan lain. Iwaizumi menendang dinding terowongnya. Dan berhasil, di hadapan mereka masih ada satu terowongan lagi. Komi mempunyai ide untuk menggunakan rel gerigi. Lalu si Iwaizumi mengayuh pedalnya lagi, tapi semua itu tidak mudah buat Takayama. Terus dia ditolongin sama si Sakurai, baru bisa. Setelah berhasil, entah kenapa si Sakurai mau terpental keluar. Untungnya si Takayama dengan sigap menolongnya. Abitinya juga pada hancur gara-gara terlalu sering ngerem. Dan lajunya yang begitu cepat. Perjalanannya tentu belum selesai, masih ada 2 tikungan tajam. Sedangkan roda geriginya itu udah rusak. Awalnya Takayama masih mengandalkan rem dinamis. Namun resistornya panas, jadi terhambat sama rem tangannya kagak berfungsi karena kepanasan. Jadi harus diistirahatkan dulu. Dengan begini, kini giliran Takayama untuk menyeimbangkan lorinya. Si Iwaizumi yang ngendaliin remnya, nanti dia mau mencobanya yang nampak masih ketakutan. Si Sakurai akhirnya ikutan juga dan berhasil. Pas belokan yang kedua yang super es, mereka berdua nampak kewalahan untuk menyeimbangkannya. Jadinya si Komi dan Iwaizumi pun ikut membantu. Dengan begini mereka berhasil. PR terakhir yaitu mengerem setelah di stasiun nanti. Dan hal itu yang gagal, si Iwaizumi mematahkan rem tangannya. Terus dia mencoba menahan lorinya dengan kekuatannya, namun malah membuat beberapa partnya terpisah. Lalu Sakurai mempunyai ide untuk melompat dari lori tersebut. Takayama langsung mengambil aba-aba untuk loncat bareng si Komi. Untungnya berhasil. Si Sakurai apalagi, kuda-kuda dia sangat kuat. Mereka selamat lalu memberikan organ tersebut. Takayama sangat bersyukur teman-temannya masih pada sehat dan juga pada selamat. Walaupun Takayama kurang kompeten, dia ingin teman-temannya berada di tim bareng dia. Setelah itu mereka melakukan latihan simulasi lagi. Kini mereka nampak udah bisa bekerja sama, tidak seperti yang kemarin. Pas mereka mau pulang, pembimbingnya itu menyuruh Takayama untuk bisa kembali lagi ke situ jika ingin belajar lagi jadi seorang masinis. Ternyata sebelum pulang, Saso mengajak Takayama dan yang lainnya lihat konser Shinoa dulu. Sakurai nampak sedang memandangi gaun yang pengen dia beli. Takayama sedikit menilai ketika dia menggunakan gaun. Keesokan harinya Takayama diajak latihan lagi sama si Sakurai. Ini dia masih lemah sampai terkilir kayak gitu, yang membuat dia membebankan si Sakurai. Sakurai menyuruhnya untuk mengeluarkan keberaniannya, apalagi dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Pas mereka bekerja, terlihat Sakurai lagi bongkar-bongkar pistolnya. Lalu datang si Komi yang membawakan teh. Terus gak sengaja dia melihat Takayama lagi baca berita tentang pangeran. Setelah itu Takayama dapat tugas untuk mengawal si pangeran tersebut yang bernama Bernina. Dia nampak suka sekali sama kereta macam si Takayama. Lida memberitahu tugas si Takayama dan teman-temannya harus ngapain. Lalu dia ke kamar yang nampak ada Komi dan Bernina. Mereka berdua ternyata udah saling mengenal. Bahkan Bernina bisa bahasa Jepang gara-gara si Komi. Komi mencoba menjelaskan supaya si Takayama kagak cemburu. Pas ketika mau pemberangkatan terjadi kendala, terutama Sakurai. Dia melihat orang yang mencurigakan yang mengincar si pangeran. Jadinya karena kagak ada waktu lagi, keretanya keburu berangkat. Takayama sampai berpikir lama di situ. Lalu dia memilih untuk mempercayakan itu kepada Sakurai. Terus dia ke kamar yang terdapat mereka bertiga. Takayama ngomong kalau Sakurai mengambil jalur lain. Di situ ada Iwaizumi ini yang bisa gantiin si Sakurai. Terus mereka membagi-bagi kamar. Baru Takayama menjalankan rencananya, tiba-tiba si Bernina kagak ada di kamarnya. Pas dicari ternyata dia menerobos masuk ke ruangan khusus staf. Pas udah keluar, tuh bocil malah kabur ke dapur. Yang nampak Saso ikut ke kereta tersebut. Namun tuh bocil bertingkah lagi, anjir.
Sampai akhirnya dia masuk kamar juga. Dia merasa iri kepada Takayama masih bisa menikmati kereta. Gak kayak si Bernina, namun Takayama malah iri dengan jabatannya sekarang ini. Tak lama si Bernina pengen mandi, sedangkan Takayama beli minuman. Pas dia balik lagi, terus nelpon si Komi yang nampak agak aktif. Pas lihat di sekitar, dia melihat ada daleman wanita. Dia sempat kepikiran salah kamar, tapi ternyata pas didobrak emang bener itu si Bernina. Yang mengejutkannya adalah bahwa si Bernina itu bukan cowok, melainkan cewek. Dia masih belum bisa mengungkapkan yang sebenarnya ke orang-orang, terutama ke si Komi. Dia pingsan karena melihat berita orang tuanya kecelakaan. Setelah itu mereka diam di kafe dan minum kopi. Di sana terlihat kagak ada si Komi. Katanya lagi tidur, padahal si Iwaizumi mendengar suara aneh di kamarnya. Tak lama ada bapak-bapak botak membawa setruman menghampiri mereka. Iwaizumi sigap langsung menghadapinya, namun muncul lagi satu orang. Takayama kagak ada pilihan lain, harus membawa pergi si pangeran. Ketika mau diumpetin, penjahat itu keburu datang. Takayama yang lemah dia disetrum habis-habisan, kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Bernina mencoba menghalanginya, tapi kagak ngaruh. Untungnya Sakurai datang tepat waktu. Takayama membawa si Bernina ke kamar, namun mereka malah asik ngobrol hingga Sakurai terpental dan juga Takayama kena juga. Pas mau disetrum, Sakurai menghalanginya dan langsung menendangnya. Untungnya si Iwaizumi datang dan penjahat itu pun pingsan. Iwaizumi membawanya ke penyimpanan barang. Tak lama si Komi nelpon, yang nampak itu bukan suara dia, melainkan penjahatnya. Dia berencana menyandra si Komi dan dia meminta untuk barter dengan pangeran. Tentu saja Takayama kagak mau. Di sisi lain juga gak mau si Komi kenapa-napa. Terus mereka mengecek kamar si Komi. Takayama merasa bersalah di situ dan membuat hatinya kagak tenang. Terus dia menelpon si Lida untuk meminta bantuan. Lida memberikan perintah untuk tidak gegabah. Lida akan menyusul mereka ke situ. Di situ Takayama dan Sakurai ribut. Sakurai agak sedikit cemburu karena Takayama terlalu berlebihan ke si Komi. Alhasil si Saso mengajaknya mandi. Sakurai berterima kasih udah menenangkannya tadi. Tak berselang lama setelah si Saso udah mandi dan ngobrol sama si Takayama, Takayama punya ide untuk menukar dirinya dengan si Bernina. Gak ada pilihan lain. Iwaizumi melihat kalau musuhnya sebenarnya penjahat biasa aja. Terus mereka udah bersiap-siap. Kini giliran Takayama. Pangeran pun udah diselamatkan dan menuju ke tempat tujuan bareng si Lida. Tak lama penjahat itu menelpon untuk membawa pangeran ke gerbong depan. Terlihat Komi lagi diikat kayak gitu. Penjahat itu pun mengeluarkan masinisnya. Lalu mereka baru ngeh kalau dikerjain. Sakurai pun langsung menembakkan pistolnya dan Iwaizumi lah yang membasmi penjahat tersebut. Namun belum selesai. Ada bosnya yang menembak ke arah mereka. Sakurai menanyakan gas air mata, cuma kagak ada di situ. Yang ada semboyan yang mirip gas air mata, tapi tempatnya berada di gerbong belakang. Jadinya mereka mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian melalui Iwaizumi dan Sakurai yang menembak semboyan tersebut. Dan terbukti berhasil. Sakurai langsung menghajarnya. Pas udah beres semua dan keretanya mau dikurangi kecepatannya, ternyata kereta tersebut udah kagak berfungsi. Direm pun kagak ngaruh. Dicoba dinetralkan pun masih sama. Lalu dicoba rem darurat juga masih sama, kagak berpengaruh. Takayama mempunyai ide, yaitu dengan melepaskan gerbong depan sama penumpang. Yang penting keselamatan penumpang lah yang paling utama. Alhasil rencana tersebut dipakai. Komi dan Iwaizumi lebih dulu ke gerbong belakang dan menyuruh menginformasikan kepada penumpang. Tapi si Sakurai kagak mau nyebrang, dia mau ngebantu si Takayama. Pas mereka melepaskan gerbongnya, Sakurai kagak melompat karena kakinya tadi keseleo. Alhasil si Takayama pun tidak melompat gitu aja. Jadinya mereka berdua terpisah, itu persis seperti yang mereka alami sebelumnya. Terus Sakurai membuka kaos kakinya, lalu Takayama memperban kakinya. Terus kebanting dah. Pas Sakurai mau ngungkapin sesuatu, datang kereta milik divisi si Hitomi. Dia bakalan memberhentikan keretanya. Dan berkat itu Takayama dan Sakurai selamat. Singkat cerita, Takayama diajak si Lida untuk menemaninya ke sebuah tempat itu. Pas mau ke pulangannya, Takayama dikejutkan dengan kereta yang tidak biasa. Itu kereta yang paling cepat, dia sangat senang. Di dalam sana, si Lida menceritakan sejarah kereta tersebut kepada si Takayama.
Namun tak lama Takayama mendengar suara yang aneh, alhasil dia menuju ke si masinisnya. Kalau ada suara yang janggal di kereta tersebut, tapi masinis itu keras, kagak mau dikasih tahu. Tapi si Takayama kagak mau nyerah gitu aja. Dia menelpon si Saso yang baru beres mandi, cuma dia kagak tahu. Terus juga dia menelpon si Komi, barulah dia mau mencari informasinya. Takayama mencoba memperbaikinya yang nampak dia kepanasan. Jadinya sama si Lida diguyur air. Terus Takayama meminta bahan kain yang elastis kepada si Lida. Pas dicari, Takayama meminta kaos kakinya aja. Tak lama masalah satu udah beres, tapi ketika mereka kembali mau duduk, si Lida merasakan gerah dan merasa ada yang aneh yang ternyata AC-nya mati. Takayama kembali meminta info dari si Komi. Kali ini stop kontak AC-nya tidak bisa menyala, alhasil Lida pakaiin sumpit. Namun belum bisa hidup juga, Takayama diberikan cara yang lain ampe Lida berkeringat basah begitu. Tapi untungnya mereka berhasil memperbaikinya. Takayama mendapatkan apresiasi, tapi muncul lagi masalah baru. Kali ini dia bisa memperbaikinya sendiri. Setelah itu mereka berdua sampai di Tokyo. Terlihat udah pada pulang semua. Besok Takayama dan yang lainnya dikasih libur 1 minggu. Melihat kejadian sebelumnya mungkin pada kecapean. Takayama merasa kesepian, nelpon si Saso pun kagak diangkat. Pas sampai depan rumahnya datang si Noah yang baru balik belanja. Beserta si Saso pun ada. Ternyata di dalam rumahnya udah ada Sakurai sama si Komi. Mereka pengen tahu cerita yang telah terjadi kepada si Takayama. Mereka bakalan menginap di sana dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.